Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di langit itu ada masjid namanya Baitul Ma'mur. Itu masjidnya para malaikat. Setiap hari yang masuk ke masjid Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat. Itu setiap hari sampai yaumil kiamah. Berarti penduduk langit ini jumlahnya bertriliun-triliun. Seorang yang dicintai oleh Allah, diumumkan namanya, diumumkan alamatnya, dan akhirnya dikenal oleh seluruh penduduk langit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man qati'un, yakni qati'ur rahim. Hadirin hadirat kajian perdana bulan Syawal tahun 1446 Hijriah, Aula Yatim Center Situbondo Al-Firas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa mengawali lagi rutinitas kita, rutinan kita Sabtu subuh kajian. Kala ini di kesempatan hari ini kita memasuki masih di bab mujahadah, bab memperjuangkan kebajikan, bab yang konsen pada kesungguhan yang membutuhkan pengorbanan. Kalau hanya kesungguhan saja itu kalau ada kendala mundur, tapi mujahadah yang dimaksud adalah kesungguhan beramal soleh, apapun yang terjadi diperjuangkan semaksimal mungkin. Maka kalau kita waktu puasa kemarin menyatakan rukhsah atau keringanan orang beramal soleh, itu yang dimaksud dengan la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah tidak membebani beban, tidak memberikan beban kepada kecuali sebatas kemampuan seseorang. Yang dimaksud kemampuan itu adalah batas maksimal. Kalau masih kuat puasa tetapi kemudian main tank tidak puasa, atau sesungguhnya mampu untuk melakukan ibadah tetapi karena main tank, karena berpegang pada sungguh Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali atas kemampuannya, yang bikin batas kemampuan itu akhirnya kita suka-suka. Harusnya bisa bangun subuh, ya toh, tetapi ya tidak dimaksimalkan usahanya, sehingga ya dengar subuh juga masih tetap tidur. Sebenarnya bisa berangkat kajian, sebenarnya masih bisa ngikuti majelis ilmu, tapi karena ada kendala 1001 macam alasan, dipakailah itu 1001 macam alasan sehingga tidak melaksanakan amal soleh. Maka yang dimaksud la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang dimaksud rukhsah di dalam agama itu batasnya adalah batas maksimal kemampuan. Itu ya. Jadi mujahadah itu ke situ, yang membutuhkan daya juang,
mau bangun malam. Waalaikumsalam Pak. Monggo. Insyaallah lahir batin. Monggo. Ke tengah aja Pak. Ya, insyaallah. Ke tengah aja Pak Kasar. Monggo Pak. Nah, monggo. Di sana aja. Nah, sana. Nah, sip. Monggo Pak. Ahlan, selamat datang Sugeng Rawuh. Dengan Ibu Pak. Alhamdulillah, cucunya sudah bisa ditinggal. Nampi cucu kok. Cucu perdana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mujahadah ya, di dalam bab mujahadah ini kita dibimbing oleh Al-Imam An-Nawawi melalui beberapa ayat Al-Quran, melalui beberapa hadis sahih, bahwasanya kemampuan atau upaya kesungguhan di dalam beramal soleh, klasifikasinya adalah kesungguhan yang disertai dengan pengorbanan. Jauh-jauh dari Curah-Jeru, jauh-jauh dari Tal Gandang Barat, Lugundang, kajian karena itu sangat penting, sangat bermanfaat bagi diri kita, bagi segenap manusia. Berangkat. Dingin itu tantangan. Bahkan di dalam hukum berwudu itu isbahul wudu alal makari. Ya, melaksanakan wudu itu pakai air itu dingin, apalagi musim hujan, apalagi musim salju misalkan, itu butuh perjuangan. Monggo, katuran. Assalamualaikum. Insyaallah. Nggih. Agak merapat. Surat kansil diusahakan tidak kena tembok itu, gegernya. Ayo di antara Mas Bagas sama Mas situ kena, di antara situ. Sini nak, ya kansil di dekatnya Mas Robi, biar ketularan rambutnya nanti. Nah situ nak. Nah, nanti kalau mau geblak Mas Emi nampani belakang. Alhamdulillah kita masih di dalam bab mujahadah, bersungguh-sungguh beramal soleh dengan kesungguhan, dengan upaya yang maksimal. Tempo lalu sebelum kita break Idul Fitri atau Ramadan, kita sampai di hadis yang pertama dalam bab mujahadah ini, atau hadis ke-95 di dalam keseluruhan kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi. Di sana dinyatakan bahwa, menerangkan bahwa man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, maka sungguh akan diumumkan perang, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Nah, kemudian kita kupas kemarin kriteria wali. Kemudian ada yang berkembang bertanya, wali songo bagaimana? Ya, sudah diurai di hadis yang ke-95, yang intinya adalah wali itu adalah kekasih Allah. Orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala itu wali, dan peluangnya adalah bagi semua orang muslim, bagi semua orang yang sudah Islam. Apakah dia bisa ngaji atau tidak bisa ngaji, apakah dia hafal Quran atau tidak hafal Quran, apakah dia bisa menghilang, bisa sholat di atas daun pisang atau tidak. Karena kalau terminologi keyakinan Indonesia itu Pak, yang dinamakan wali itu sudah orang yang aneh-aneh ya, bisa berjalan di atas air, bisa sholat di atas daun pisang, kalau Jumatan ke Mekah, kalau sholat nggak tahu di masjid mana sehingga nggak kelihatan sholat, Jumatan juga nggak kelihatan Jumatan, begitu. Ini wali-wali yang aneh. Dan terminologi wali di dalam yang disampaikan oleh Nabi SAW dari Allah sendiri menyatakan bahwa barang siapa atau dia yang melakukan, yang mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan dan
membuat tambahan-tambahan ibadah apa-apa yang disunnahkan. Maka definisi wali adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada takdir, beriman kepada yang gaib, beriman kepada malaikat, kepada Al-Quran, kepada Nabiullah. Kemudian mereka bertakwa. Hanya itu. Ketakwaan kita bisa urai, kita komparasikan dengan hadis yang kemarin, dinyatakan bahwa dia yang melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, oleh Rasulullah, dan kesunahan-kesunahan. Maka dari sini sudah bisa kita ambil satu kesimpulan, kalau orang dianggap wali atau orang mengaku wali kok dia tidak sholat, mengaku sholatnya di Mekah, ini perlu dipertanyakan. Ngaku wali tapi bertapa di dalam gua, ya tidak sholat sampai kumuh, gembel dan lain sebagainya. Ngaku wali tapi di mana-mana buka aurat, tidak pakai baju, begitu, merokok dan lain sebagainya. Ini merokok yang tidak wajar. Kalau merokok wajar itu ya merokok biasa. Merokok yang tidak wajar itu gini nih, ada itu. Merokok itu gini, nggak tahu amat nempel apa enggak, terus gini. Nanti kalau sudah habis disumetkan lagi sama pengikut-pengikutnya, ya gini terus gini, nggak tahu disedot apa enggak. Ini semakin aneh, ya. Ada kesalahpahaman di dalam sebagian masyarakat kita, semakin dianggap wali. Nah, padahal di sini jelas. Sehingga kalau yang seperti itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa jadi wali kalau seperti itu caranya. Orang-orang yang aneh, orang-orang yang mungkin keturunan nasabnya kiai, ulama dan lain sebagainya. Di kampung saya pernah cerita kemarin, ada seorang anak kiai di Blok Agung itu, Gus Fafa, tahu namanya siapa, Mustafa atau panggilannya Gus Fafa. Itu cerita yang beredar, kalau naik motor butut itu berhari-hari nggak diisi bensin, katanya seperti itu. Suatu saat ada yang iseng dibuka, di dalamnya ada daun kopi. Katanya seperti itu, saya nggak tahu. Dan beredar seperti itulah kurofat-kurofat tentang kewalian. Maka ada wali, kemudian film Wali Songo, film Sunan Kalijogo dan Syekh Siti Jenar. Tapi isinya ya seperti itu, semacam kurofat-kurofat begitu. Perang di bawah tanah, ya bisa apa? Gusur bumi apa ada yang macam-macam. Ini pembelokan pemahaman terhadap yang dimaksud dengan waliullah. Ya, ini orang yang dikasihi oleh Allah. Dalam satu hadis yang sahih dinyatakan bahwasanya apabila aku telah mencintai seseorang, ya, aku telah mencintai seseorang, maka aku memanggil Jibril. Aku sampaikan aku mencintai si fulan. Disebut nama itu. Ya, anggaplah misalkan Kansil. Aku mencintai Kansil, wahai malaikat Jibril, maka cintailah Kansil. Disebut namanya, disebut sudah by name, by address, sudah. Kansil yang tinggal di Al-Firas misalnya seperti itu. Maka cintailah dia, wahai malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril sudah mencintai seseorang, mencintai sesuatu, seorang hamba, maka malaikat Jibril ini mengerahkan atau memberitahukan atau mengajak seluruh penduduk langit, malaikat ini untuk mencintai yang bersangkutan. Penduduk langit. Ini jumlahnya ternyata jauh lebih besar dari penduduk bumi. Kenapa demikian? Di dalam satu hadis dinyatakan bahwa suatu saat setiap hari Nabi memberitakan di masa kenabian Nabi, sejak masa kenabian Nabi, setiap hari di langit itu ada masjid namanya Baitul Ma'mur. Itu masjidnya para malaikat. Setiap hari yang masuk ke masjid Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat. Itu setiap hari sampai yaumil kiamah. Berita itu ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, sudah menjadi Nabi. Berarti berapa sampai sekarang? 1446 Hijriah. Kalau dibagi per setiap hari itu berapa? Kali 70.000. Itu sejak ketika Nabi sudah diutus jadi Rasul. Bagaimana sebelumnya? Dan itu berlaku
bahkan berlaku sebelum Adam diciptakan. Berarti penduduk langit ini jumlahnya bertriliun-triliun, ya para malaikat itu. Seorang yang dicintai oleh Allah, diumumkan namanya, diumumkan alamatnya, dan akhirnya dikenal oleh seluruh penduduk langit. Maka waliullah di dunia ini yang tahu hakikatnya hanyalah Allah dan yang bersangkutan sendiri, karena yang bisa mengukur ketakwaan, bisa mengukur keimanan hanya diri sendiri, hanya nuraninya sendiri. Maka jadi waliullah itu tidak butuh terkenal, tidak butuh disubio-subio, ya tidak harus, maksudnya tidak. Kriteria waliullah itu bisa jadi dia orang yang ya tidak dianggap di masyarakat, datang juga tidak menambah menambah keramaian, tidak menambah keseruan, pergi juga tidak mengurangi situasi, bahkan mungkin dikuyo-kuyo di masyarakat barangkali seperti itu. Pernah ya ada seorang alim di kalangan tabi'in itu zahirnya setiap hari membeli minuman keras, setiap malam pergi ke tempat pelacuran, dan dikenal di masyarakat itu dia seorang ahli maksiat. Tapi ketika meninggal dunia, dia nggak ada yang nganggep, nggak ada yang mandiin, nggak ada, udah biarin itu sampah masyarakat. Tetapi justru seorang sultan kemudian menghampiri dan memandikan, kemudian mensolati. Inilah hakikat wali. Ternyata apa? Setelah ditelisik, dia membeli minuman keras, berangkat ke tempat pelacuran, itu dia punya maksud-maksud, dan dia tidak minum dan dia tidak melacur. Itu salah satu rahasia seseorang yang zahirnya ahli maksiat, tetapi sejatinya Allah yang tahu, dia sendiri yang tahu. Maka menjadi waliullah ini peluang bagi siapapun, senyapkan dia muslim. Tidak perlu atau tidak harus menjadi orang terkenal gitu. Ya itu tadi, bisa jadi dikuyo-kuyo, bisa jadi digunjing di masyarakat, bisa jadi dipersekusi, diusir-usir, atau minimal dicuekin, atau tidak diperhitungkan sama sekali. Tidak terkenal di bumi, tapi pasti terkenal di langit. Bagaimana tidak terkenal? Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba yang dianggap, yang diakui sebagai kekasih Allah tadi, malah Allah memanggil Jibril, kemudian menyatakan untuk mencintai. Dan hukumnya kalau Jibril sudah mencintai seseorang, maka seluruh penduduk langit yang jumlahnya triliunan tadi itu diajak juga untuk mengenali, untuk juga mencintai. Ini Masya Allah. Kalau Nabi itu tidak bisa dipelajari. Kalau Nabi, menjadi Rasul itu Mustafa terpilih. Jadi tidak ada bikin surat lamaran kepada yang terhormat Allah Subhanahu Wa Taala untuk nama Sukarso, misalkan pengalaman jadi guru 15 tahun, melamar jadi Nabi, tidak mungkin, tidak bisa. Pada Yusuf. Ya, jadi wali ini betul-betul peluang bagi kita, setiap kita. Saya nggak bisa, Ustaz. Saya aja gimana? Saya aja ngimami sholat tidak bisa. Saya aja juga tidak dikenal di lingkungannya, saya juga tidak diperhatikan. Itu tidak harus seperti itu. Yang penting alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kuncinya hanya itu. Nah, kemudian waliullah, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jalurnya jelas. Dia menjalankan pensyariatan yang dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menjadi wali itu bisa berproses, bisa ditempuh, bisa digapai. Beda, artinya siapa saja sekarang tidak hafal Quran, tidak punya hafalan Quran, macanya juga tidak tepak-tepak misalkan, itu bisa jadi waliullah. Justru kalau ulama itulah yang agak langka, karena ulama syaratnya harus hafal Quran, harus hafal ribuan hadis, harus paham fikih, harus paham mutalaah hadis dan lain sebagainya. Itu kalau ulama.
tapi tetap bisa dipelajari, tetapi ada kaset-kasetnya. Kalau sudah tua misalkan sudah masa studi, itu ada secara relatif ada keterlambatan. Tetapi untuk menjadi waliullah bisa start kapanpun dengan berpatokan pada ketentuan tadi, amanu wa kanu yattaqun. Beriman, memperkokoh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian meneguhkan ketakwaan. Salah satu kunci ketakwaan itu adalah diantaranya melaksanakan apa yang diwajibkan, otomatis meninggalkan larangan, dan menambahi dengan kesunahan-kesunahan, terutama sunnah yang muakkadah. Sholat 5 waktu ada rawatibnya, itu muakkadah. Puasa Ramadan ada rawatibnya, yaitu puasa Syawal. Man shoma Ramadan summa atba'u sittan kana kasyami tahrin. Barang siapa yang puasa Ramadan selesai kemudian diikuti 6 hari puasa bulan Syawal, maka baginya diberikan pahala seperti sepanjang tahun atau 1 tahun penuh puasa Syawal. Yang belum memulai bisa segera. Ini tinggal berapa ini? Ini sudah hari ke-13 hari ini Syawalnya. Jadi 6 hari. Boleh diloncat-loncat, boleh terusan. Yang paling utama adalah mulai 2 Syawal sampai 7 Syawal. Maka di kampung saya itu dulu ada kiai yang sekarang sudah meninggal, sudah Allah yarham. Itu kupatannya itu hari ke-8 Pak Yai, Pak Anu. Hari ke-8. Karena apa? Kedua sampai ke-6 itu puasa dia. Hari pertama kan tidak boleh puasa. Jadi kupatan, kalau di kampung itu ada kupatan. Kupatan itu ya bikin kupat begitu, terus dikenduren di musola di masjid. Kadang di hari ke-7. Nah, ini tradisi sebenarnya. Tidak ada tuntunan yang sahih tentang hal ini. Ini hanya tradisi budaya Jawa terutama. Kupatan yang mengandung filosofi macam-macam, kalau diurai panjang. Kupat, mengaku lepat, lemper, macam-macam, itu falsafah Jawa sebenarnya, dan tidak ada keharusan. Itu ya Idul Fitri. Maka kajian kita hari ini dalam rangka kita untuk memproses menjadi waliullah, diantaranya adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegera menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan berproses berpuasa Ramadan, kemudian membersihkan permaafan, saling maaf di antara sesama, dosa hakullah dan hakul adami bersih. Nah, ini merupakan prasyarat bagaimana seseorang bisa menjadi muttaqin. Dosa kepada Allah dihapus, dosa kepada sesama manusia juga saling menghalalkan. Kita lewati hadis yang ke-95. Kita lanjut. Ini hadisnya cukup pendek, makanya nanti kita perbanyak dialog itu, perbanyak tanya jawab atau ya ngobrol begitu. Maka ini tidak perlu panjang-panjang karena satu hadisnya memang pendek dan urusannya jelas sekali, sehingga kita nanti perbanyak dialog saja. Hadis yang ke-96 As-Tsani, itu urutan kedua di dalam bab mujahadah. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam dengar atau terima dari malaikat Jibril dari Rabbnya Allah azza wa jalla, qala, bahwasanya Allah bersabda. Ini hadis qudsi lagi, Pak. Jadi Rasul mengabarkan bahwa beliau mendengar tentunya dari malaikat Jibril bahwa Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya", apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku, sibron, 1 jengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an,
maka aku membalas mendekatkan diri kepada dia 1 hasta. Kalau sibron itu sakilan, kalau dhiro'an itu sak hasta Pak, ya setengah gini ya, satu panjang lengan, 1 panjang rentang tangan sebelah. Wa idza taqarraba ilayya dhiro'an, dan apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku mendekatkan atau aku balas mendekatkan diri kepada dia 1 depa. 1 depa itu berarti 1 rentang 2 tangan, sak depo, ndaplang. Wa idza atani yamsi ataituhu harwala, apabila dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku balas, aku sambut dia mendatangi dia dengan berjalan cepat atau berlari-lari kecil. Rawahul Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya yang pertama, fadilah yang bisa kita ambil bahwasanya Allah itu sungguh sangat pemurah. Allah itu sangat responsif. Allah itu maha tahu diri. Yang pertama ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana mendekatkan kepada Allah itu? Mendekat kepada Allah itu apakah karena ada wacana, ada satu persepsi bahwa mendekat kepada Allah itu maknanya, ada yang memaknai mendekat ke Baitullah, mendekat ke rumah Allah, yakni di Makkah atau di Madinah. Mendekat kepada Allah, mendekat kepada Rasulullah ke makamnya. Ini tidak bermakna makan atau tempat, tetapi ini bermakna bahwa mendekat kepada Allah bukan berarti fisik kita mendekat ke fisik representasi dari Allah, yakni Mekah, tidak. Kalau itu yang kemudian dimaknai, dipahami, mendekat kepada Allah itu ke Baitullah, ke Mekah, umroh atau haji, maka sangat terbatas orang yang bisa melakukan pendekatan diri kepada Allah. Nah, ini mustahil. Maka tesis tentang itu dibatalkan atau terbantahkan. Yang dimaksud mendekatkan diri kepada Allah adalah bertakwa kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah, lebih mengerjakan secara lebih dari yang sudah itu. Kalau biasanya hanya mencukupkan diri sholat, ya sholat saja, sholat 5 waktu. Nah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tingkatkan ketakwaannya itu, sholatnya itu dengan sholat berjamaah misalnya. Yang sudah sholat berjamaah, yang telat-telat itu ditingkatkan untuk tidak telat. Syukur-syukur azan Pak Haji itu Masya Allah, itu azan sendiri. Kalau nggak ada orang nanti jadi imam sendiri. Kadang-kadang kan gitu fenomenanya.